2. Hantu Janet Sarawak. Kisah ini menceritakan tentang seorang juru rawat Cina muda di Hospital Awam Kucing yang bernama Janet. Legenda berkata bahwa dia hilang sekitar tahun 1960-an. Ini adalah ketika berlakunya wabak penculikan di bandar ini. Apa yang pihak polis telah tahu bahwa penculikan itu mungkin dikaitkan dengan pembinaan jambatan Satok. Jika pembinaan jambatan itu dilambatkan, ia bermakna bahwa roh-roh di kawasan itu berasa tidak senang dan pengorbanan manusia perlu dibuat untuk menenangkan mereka. Rupa-rupanya, roh-roh jahat ini lebih suka mengorbankan anak dara tetapi hanya menggunakan kepala mereka. Ini bermakna mereka akan dipenggal dan kepala mereka tertanam di tiang-tiang konkrit untuk mengukuhkan jambatan. Akhirnya, mereka menemui badan Janet tanpa kepala, yang mengesahkan teori polis. Ibu bapa Janet yang tersangat sedih menguburkannya dengan pakaian dan kasut berwarna merah. Mengikut beberapa sistem kepercayaan Cina, jika seorang wanita mati memakai warna merah, dia akan kembali sebagai semangat yang berdendam. Mereka mengatakan bahwa ibu bapanya melakukan ini supaya dia dapat kembali dari kematian dan membalas dendam terhadap pembunuhnya. Kemudian, penampakan Janet bermula. Penduduk kampung di pinggir bandar dilaporkan melihat seorang wanita misteri berpakaian merah di mana dia akan menunggang motosikal atau menyeberang feri. Dia seringkali meninggalkan nota-nota neraka Cina. Usaha untuk mencari pembunuhnya diteruskan dan dia tidak peduli siapa yang coba menghalangnya. Kisah ini diceritakan lebih jelas dalam artikel Kisah Hantu Janet Sarawak yang terkenal di seluruh dunia. 1. Proton Wira. Pada suatu hari, satu pasangan suami istri memandu pulang ke kampung halaman mereka selepas menghadiri sebuah majelis perkawinan. Mereka memutuskan untuk pulang pada lewat malam dan perjalanan tersebut agak lancar pada mulanya. Namun, ketika di tengah jalan, sesuatu berlaku. Proton Wira yang dinaiki mereka tiba-tiba hilang kawalan dan ketika si suami tersebut bergelut untuk mengawalnya, engine kereta tersebut tiba-tiba mati. Si suami tersebut terkejut karena dia baru saja mengservis kereta itu sehari sebelumnya. Mereka terkandas di tepi jalan, di tengah-tengah malam dan masih jauh daripada destinasi. Di sekeliling mereka hanyalah hutan dan bukit yang sunyi sepi. Mereka coba untuk menghidupkan engine kereta namun tidak berhasil dan berputus asa. Mereka coba untuk menghubungi orang untuk membantu namun juga tidak berhasil. Disebabkan itu, si suami keluar daripada kereta dan mencari telepon kecemasan namun tidak disetujui oleh si istri karena bimbang akan dilanggar kereta ketika berjalan dalam gelap. Namun si suami tetap keluar dan menyuruh si istri kekal dalam kereta. Si istri menunggu dengan begitu lama dan tiba-tiba, terdengar bunyi kuat di atas bumbung kereta diikuti dengan aneh. Si istri menyangkakan ia hanyalah hewan liar dan memutuskan untuk tidak keluar memeriksa apa yang berlaku. Kemudian, sebuah kereta melalui kawasan itu dan memperlahankan kelajuan ketika menghampiri kereta mereka. Namun, kereta tersebut memecut dengan tiba-tiba. Si istri menunggu lagi dan beberapa kereta melakukan perkara yang sama. Dia mula bimbang tentang bunyi aneh di atas bumbung dan di mana suaminya pada ketika itu. Akhirnya, sebuah kereta polis menghampiri dan berhenti beberapa meter di belakang. Anggota polis tersebut keluar daripada kereta dan memanggil wanita tersebut menggunakan pembesar suara, meminta dia untuk meninggalkan kereta perlahan-lahan. Apabila si istri sampai di kereta polis, dia menoleh ke belakang karena rasa ingin tahu. Apa yang mengejutkan adalah dia ternampak tubuh suaminya di atas kereta mereka. Terdapat makhluk jahat yang sedang menjamah suaminya dan ia berlaku beberapa jam yang lalu ketika dia berada dalam kereta. Anggota polis tersebut membawa si istri pergi dengan cepat dan cerita ini mula tersebar. Nah itulah, top 5 hantu legenda Malaysia yang terkenal di era 90-an. Tinggalkan pendapat dan cadangan di ruangan komentar.